Apa itu kekerasan seksual? Dilansir dari blog Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Lalu, apa itu ketimbangan relasi kuasa dan atau gender? Menurut Komnas Perempuan 2017, ketimbangan relasi kuasa dan atau gender adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, dan atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Oke, jadi tadi kita kan udah tahu nih apa itu kekerasan seksual, definisinya bagaimana dan semacamnya. Mungkin selanjutnya kalian nanya gitu, terus bentuk-bentuk dari kekerasan seksual itu apa aja? Nah, kita bisa bagi kekerasan seksual menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kekerasan seksual verbal dan yang kedua ada kekerasan seksual non-verbal. Nah, apa sih kekerasan seksual verbal itu? Yang pertama, jadi kekerasan seksual verbal adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata yang mengarah kepada seksualitas dengan maksud tujuan merendahkan ataupun mempermalukan orang lain. Kalau misalkan kita cari nih contohnya, contoh dari kekerasan seksual verbal, paling dekat dengan kita contohnya adalah catcalling. Misal kalau ada perempuan lewat gitu kan, terus ada laki-laki yang lihat, nah perempuannya dipanggil terus disiul-siul gitu kan, kayak cewek sini dong gitu-gitu dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam catcalling. Lalu yang kedua, kalau nonverbal itu macam mana? Nah, kalau nonverbal itu sama aktivitas dengan maksud merendahkan atau mempermalukan, cuman bedanya dari yang verbal adalah kalau nonverbal itu dengan perbuatan gitu. Lalu sifat dari nonverbal ini sifatnya adalah memaksa. Untuk contohnya ini nonverbal itu lebih luas dari yang mungkin berat banget seperti pemerkosaan. Nah, hingga yang mungkin sering terjadi di lingkungan sekitar, misal kalau kita ngechat orang gitu kan di WhatsApp, terus kita kirim stiker atau chat atau mungkin GIF gitu kan, video yang cabul gitu. Nah, terus ada lagi mungkin kalau untuk nonverbal itu kayak misal kita nyentuh di area yang tidak seharusnya tanpa izin dari orang yang kita sentuh. Nah, itu termasuk ke dalam kekerasan nonverbal. Nah, kekerasan seksual ini dampaknya itu gede banget. Apa aja sih dampaknya? Kekerasan seksual menimbulkan beberapa dampak bagi para korban. Dampak tersebut seperti: pertama, dampak psikologis. Korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan dari penyakit menular seksual. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Dalam beberapa kasus yang parah juga dapat menyebabkan kerusakan organ dalam hingga menyebabkan kematian. Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan seksual akan sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi karena korban pasti membutuhkan motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi dalam menjalani kehidupannya. Ketika terjadinya kekerasan seksual di sekolah, apa saja sih yang bisa dilakukan? Berikut merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Dorong korban atau saksi untuk melaporkan insiden yang terjadi di sekolah kepada pihak yang berwenang, seperti guru, konselor, atau kepala sekolah. Kemudian juga pastikan ada saluran pelaporan yang aman dan rahasia seperti kotak laporan anonim atau hotline khusus. Sediakan konselor yang terlatih untuk memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada korban, serta bantu korban untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Lakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terhadap laporan. Dan ambil tindakan yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan kebijakan sekolah dan hukum yang berlaku.
Lalu, bagaimana cara mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman. Lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, lingkungan yang bisa melindungi setiap warganya dari setiap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Apabila terjadi pelecehan seksual baik di lingkungan sekolah maupun kampus, pastikan tidak menutupi kasus tersebut, melainkan melindungi korban dan juga memastikan keamanan korban. Selain itu, perlu mengawal kasus tersebut untuk diselesaikan secara hukum. Yang kedua, memberikan pembelajaran seksual atau sex education. Secara umum, siswa atau siswi diberikan pemahaman yang benar tentang pembelajaran seksual agar mereka memahami pentingnya menjaga diri dan juga mengenal batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya. Lalu yang ketiga, meningkatkan keamanan lembaga pendidikan. Sistem keamanan di lembaga pendidikan harus berjalan dengan baik melalui pemasangan CCTV di berbagai sudut, lalu security, petugas piket, guru ataupun dosen secara berkala berbagi tugas untuk menyisir setiap sudut dan tempat-tempat di area sekolah. Jadi apabila terjadi pelecehan terhadap siswa ataupun mahasiswa dapat dicegah melalui CCTV, bahkan CCTV tersebut bisa menjadi barang bukti yang kuat. Selanjutnya, menyeleksi penerimaan guru ataupun dosen dengan ketat. Pastikan sekolah ataupun universitas memilih guru atau dosen yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam mengajar, melainkan juga melakukan wawancara ataupun tes khusus tentang pembelajaran seksual, lalu juga mempunyai akhlak yang baik. Lalu yang terakhir, memberikan sanksi berat kepada pelaku pelecehan seksual. Lembaga pendidikan pastinya juga harus memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku pelecehan seksual. Bila guru ataupun dosen melakukan kekerasan seksual, maka tidak ada ampun. Lembaga pendidikan harus memberikan sanksi yang berat, mulai dari melaporkan kepada pihak yang berwajib hingga memecat secara tidak terhormat. Bila itu semua sudah terjadi, diharapkan tidak terjadi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dikarenakan sanksi yang sangat berat terhadap pelaku. Itu dia penjelasan tentang bagaimana cara mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.